Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi para sejenak insyaallah sampai jam 6 kurang 5 menit. Tidak begitu lama kita belajar, ya, insyaallah. Kita akan sampaikan perihal yang berkaitan dengan pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, az-zikru, bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah mengingat. Az-zikru sama dengan mengingat. Zikrullah berarti artinya apa? Mengingat Allah. Zikrullah artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan 3 cara. Yang pertama, mengingat Allah dengan lisan. Misal membaca Al-Quran, misal membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, membaca la ilaha illallah, itu zikir dengan lisan. Yang kedua, zikir dengan qalbu, dengan hati. Hati mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati beriman, hati bertakwa, hati percaya dengan semua kebenaran wahyu dan kebenaran ayat serta hadis. Itu adalah zikirnya hati. Bentuknya apa? Iman dan takwa. Yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Zikir dengan anggota badan. Misal seperti apa? Sujud, ruku, ibadah salat, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh badan kita, tawaf, sa'i, ini semua adalah zikrullah. Semuanya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita nih laki-laki diperintahkan memelihara apa? Jenggot, lihyah, bahasa Arabnya. Ini termasuk bagian dari zikrullah. Amalan tubuh kita melakukan sunnah tersebut. Kita laki-laki dilarang jubah kita menutup apa? Mata kaki. Dilarang isbal. Nanti dicek siapa yang celananya, sarungnya melebihi mata kaki, maka hendaknya dipotong. Itu dilarang dalam agama kita. Itu bentuk zikrullah termasuk. Wanita dengan jilbabnya yang syar'i
menutup wajahnya dengan pakaian yang berwarna hitam, itu bagian dari zikrullah. Berdagang dengan jujur dan tidak mau menipu, itu juga bagian dari zikrullah. Sehingga zikrullah itu dengan 3 cara tadi. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan anggota badan. Zikir kepada Allah itu perkaranya sangat besar. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Dan sungguh berzikir kepada Allah adalah perkara yang sangat besar. Sangat besar. Bukan perkara yang remeh, yang kecil, perkaranya besar. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah adalah perkara yang besar. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, jumlahnya yang banyak. Dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran." Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah katsiran, dalam jumlah yang banyak. La'allakum tuflihun, semoga dengan itu kalian akan bahagia. Semoga dengan itu kalian akan bahagia. Sehingga mari kita memperbanyak ibadah zikir dengan lisan-lisan kita, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan tauhid dalam hati kita, iman terhadap ayat dan hadis Nabi. Itu semua adalah bagian dari zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah dilakukan sepanjang hari. Disebutkan itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42. Zikrullah dilakukan dalam tempo terus menerus dalam hidup kita, diperintahkannya begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala katsiran, dalam jumlah yang banyak. Berzikirlah kepada Allah dalam jumlah yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah engkau kepada Allah bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Bukratan wa asila yakni zikir pagi dan zikir sore, atau dengan kalimat lain sepanjang hari, pagi, sore dan malam. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini yang barusan kita baca menunjukkan bahwa berzikir kepada Allah diperintahkan. Bahkan bukan hanya berzikir kepada Allah diperintahkan untuk memperbanyak. Bahkan bukan hanya memperbanyak, tapi sepanjang saat, setiap saat kita diperintahkan dalam agama kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla setiap saat. Zikir dengan lisan
diperintahkan dengan lirih. Tahu lirih? Tidak keras. Suaranya lirih, terdengar oleh kita sendiri. Tidak boleh berzikir kepada Allah dengan lisan sambil teriak-teriak. Itu dilarang. Karena berzikir itu adalah dalam rangka mengingat Allah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu teriak-teriak. Allah Maha Sami'un, Maha mendengar. Alimun basirun, Maha mengetahui, Maha melihat. Walaupun kita berbisik-bisik, Allah Maha mendengar. Manusia bicara dengan 3 cara. Manusia berbicara dengan 3 cara. Yang pertama, keras. Yang kedua, lirih. Yang ketiga, dalam hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tajhar lahu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah berfirman, wa in tajhar, jikalau kalian mengeraskan suara kalian, ucapan, bacaan, kata-kata keras, maka ketahuilah, fa'lam, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui asirra. Asirra itu suara yang lirih. Sir, suara yang lirih. Wa akhfa, dan bahkan suara yang lebih samar lagi daripada lirih. Beberapa ulama mengatakan wa akhfa yani ma waqara fil qalb, ucapan yang terbesit dalam dada. Ucapan yang terbesit dalam dada kita. Dada kita, hati kita maksudnya, itu bisa bicara. Yasar mengatakan ucapan jiwa. Mulutnya diam tapi batinnya bicara. Kalam qalbi. Nah, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dengan kalimat dan suara yang lirih. Bahkan dilarang dengan suara yang keras. Disebutkan itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-5 sampai ayat yang saya ulangi, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Di ayat yang lainnya juga dalam surat Al-A'raf yang tadi kita bacakan, nanti yang kita bacakan adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Ayat Al-A'raf 205. Allah berfirman, wadhkur rabbaka, dan berzikirlah terhadap Rabb. Surah Al-A'raf ayat yang 105-nya tadi ya. Dan berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, fi nafsika, dalam dirimu. Artinya zikir itu adalah untuk pribadi kita. Bainana wa bain Allah, antara kita dengan Allah. Berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tadarruan itu dengan suara yang tadarru', suara yang meratapi, tapi bukan hal yang jelek. Tadarru' itu suara yang mengadu, yang suara yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khifatan, dengan suara yang lirih. Wa dunal jahri, dan tidak keras. Itu adab dalam berzikir. Baca subhanallah ya pernah. Subhanallah, 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 subhanallah. Untuk pribadi. Tidak perlu orang lain mengetahui kalau kita sedang berzikir. Tidak perlu kita pamer kita sedang berzikir.
urusan kita dengan Allah. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui zikir-zikir kita. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendengar zikir-zikir kita. Ucapkan dengan tadarru', bahasa Jawanya mendep-dep mendekatkan diri kepada Allah. Wa khifatan, dengan suara yang lirih. Keluar suara, perhatikan, bukan kebatinan. Agama kita bukan kebatinan. Diam saja yang berzikir dalam hati. Bukan. Agama Islam bukan kebatinan. Batin pembahasannya i'tiqad, niat fil qalb itu. Zikir pembahasannya tadi kita sebutkan dengan 3 cara. Lisan, hati, dan anggota badan. Dalam pembahasan ayat ini adalah dengan lisan. Maka keluarkan suara. Keluarkan suara. Tetapi suara tersebut khifatan, lirih. Udunal jahri, dan tidak keras. Tidak teriak-teriak. Apalagi pakai toa. Apalagi sampai mengganggu. Minal qaul, dari ucapan bil ghuduwi wal asal. Bil ghuduwi wal asal. Masih pada ayat yang sama Allah sebutkan, zikirlah kalian kepada Rabb kalian dengan suara yang lirih dan tidak keras, di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, kosong harinya dari mengingat Allah, kosong waktu berlalu tanpa berzikir kepada Allah. Termasuk zikir kepada Allah adalah apa tadi? Membaca Al-Quran, walaupun beberapa ayat, membaca hadis Nabi, talabul ilmi, belajar ilmu, ilmu din, ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih, tentang akhlak, tentang muamalah, ilmu din, ilmu agama. Itu adalah bagian dari zikrullah, majalisul zikir, majalisul ilmi, majlis ilmu. Termasuk zikir kepada Allah adalah salat. Bahkan dalam salat itu ada zikir 3-tiganya. Dalam ibadah salat ada zikir dengan lisan. Kita membaca Allahu Akbar, takbir intiqal. Kita membaca al-iftitah, al-fatihah, suratan, zikir pada ruku, i'tidal. Itu semua zikir bil lisan. Anggota tubuh pun zikir kepada Allah dengan melakukan cara salat yang diperintahkan. Kita berdiri, rapat saf kita, pundak dengan pundak menempel. Kemudian Allahu Akbar mengikuti imam. Tangan kita terangkat sebahu atau setinggi telinga dan dihadapkan telapak tangannya ke arah kiblat dan diletakkan kanan di atas tangan yang kiri. Ini adalah zikrullah. Badan kita melakukan ketaatan. Ketika Allahu Akbar ruku, maka tubuh kita pun ruku. Ketika i'tidal. Ketika sujud, kita sujud, meletakkan jidat kita, anggota tubuh yang paling mulia. Jidat kita letakkan di bumi ini dalam rangka tunduk kepada Allah, dalam rangka membesarkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu semua zikir dengan badan. Kemudian yang ketiga, zikir dengan hati. Qalbun, hati, menyertai bacaan-bacaan salat kita. Hati kita menyertai gerakan. Kita sedang ruku, kita sedang sujud, kita sedang duduk, kita sedang bertasyahud. Hati menyertai, dan itu disebut dengan definisi khusyuk. Apa itu khusyuk? Hudurul qalbi fis salat. Ditulisna. Khusyuk dalam salat adalah hadirnya hati dalam salat. Itu khusyuk.
hadirnya hati dalam sholat itu khusyuk. Dengan demikian hati ikut apa? Zikir. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, pada surat Ahzab ayat yang ke-35 Allah sebutkan ayat yang panjang. Sebutkan tentang sifat orang-orang yang muslimin, muslimat yang mereka akan meraih surga, meraih pahala yang besar, ampunan dari Allah. Innal muslimina wal muslimat, sampai pada kalimat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah, demikian pula dengan para wanita yang berzikir kepada Allah dalam jumlah yang katsiran, yang banyak. Ayat ini berkaitan dengan perintah zikir untuk berzikir dalam jumlah yang banyak. Maka a'addallahu lahum maghfiratan, Allah janjikan bagi mereka ampunan wa ajran aziman, dan pahala yang besar, pahala yang melimpah dari zikir-zikir tersebut. Sehingga mari kita hadirin mementingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah diperintahkan dalam agama kita. Diperbanyak zikir itu. Nah, perlu kami terangkan keterangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin pada bab zikir. Beliau mengatakan bahwa zikir itu terbagi menjadi dua. Yang qasim la qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama, zikrun muqayyadun, zikir yang muqayyad, zikir yang tertentu, atau bahasa yang lebih tepat, zikir yang ditentukan, zikir yang ditentukan, atau kalimat lain, zikir yang dibatasi. Dibatasi apanya? Dibatasi bilangannya, dibatasi waktunya, atau dibatasi tempatnya. Yang kedua, zikir mutlak, zikrun mutlakun, zikir yang mutlak. Apa itu zikir yang mutlak? Zikir yang dilepas. Mutlak itu dilepas, tanpa ketentuan, tanpa batasan, baik batasan waktu, tempat maupun bilangan. Mutlak begitu. Allah sudah ditulis untuk merhatikan ke sini. Kemudian Syekh menjelaskan amalan zikir yang muqayyad, yang ditentukan dan dibatasi, lakukan sesuai dengan ketentuannya. Kalau ditentukan jumlah, lakukan sesuai dengan jumlah. Kalau ditentukan waktu, lakukan sesuai dengan waktu. Tempat juga demikian. Adapun yang mutlak, zikir yang dilepas tanpa adanya batasan, tanpa adanya ketentuan, maka lakukanlah zikir yang mutlak, tanpa batasan engkau bilang, engkau tentukan, tanpa engkau harus tahu berapa jumlahnya, tanpa engkau harus tentukan cara dan modelnya, mutlak saja. Jangan bikin-bikin cara sendiri, jangan bikin ketentuan sendiri ketika tidak ada ketentuannya. Itu akan jatuh pada bid'ah.
Saya berikan contoh sekarang. Zikir yang mutlak. Kita dahulukan yang mutlak. Misal seperti tersebut dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'inda ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tetapi sangat berat timbangannya ketika di mizan nanti di akhirat. Dan keduanya sangat dicintai oleh Allah, Zat yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah apa nak? Subhanallah wa bihamdi. Baru satu. Kan dua. Satu lagi apa mas? Iya, subhanallah azim. Dua kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim. Ditulis sama kalian. Bahasa Arabnya agar bisa diamalkan. Eman-eman ilmu seperti ini kok. Biar nanti timbangan di akhirat amal soleh kita berat. Kita sudah punya ilmunya. Kita sudah baca hadisnya. Maka mari kita amalkan. Jangan lewat ilmu itu ngabar begitu tanpa ada manfaat. Menguap. Jangan. Eman-eman. Ilmu itu menyelamatkan kita kok. Bentuk menyelamatkan kita. Bentuk memberikan manfaat bagi kita dengan mengamalkan. Ada dua kalimat sekali lagi. Saya akan tunjuk nanti santrinya untuk membacakan kalimat tersebut. Yang sangat ringan di lisan, sangat berat di mizan, dan sangat dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Dua kalimat itu adalah amunah. Ya, subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim. Mari kita praktek. Min babi ta'dib, min babi tartib. Tadrib, kita mempraktekkan karena pelajaran, bukan dalam rangka ibadah bersama-sama. Hanya sekedar latihan ya. Prakteknya sendiri-sendiri, bukan bersama-sama. Jangan tuduh Pak Saiful ngajari bid'ah, ngajari membaca dzikir bareng-bareng. Ini tadrib, pelajaran. Baca sama kalian semuanya bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim. Nah, ini mutlak tanpa disebut oleh Allah berapa jumlahnya, tanpa disebut waktunya, tanpa disebut tempatnya. Maka berapa kali kita baca? Jangan kalian hitung. Jangan dibiasakan saya akan membaca subhanallah bihamdi. Hitungannya berapa? 50 kali. Pokoknya 50 kali. Loh, dari mana bilangan 50 kali? Ya dari saya sendiri. Ini namanya bid'ah. Ya boleh. Dan terus bagaimana? Ya hari ini 50, besok 60, besoknya 40, besoknya tidak perlu engkau tahu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pagi, siang, menjelang duha, menjelang zuhur, ba'da zuhur, ba'da asar. Engkau maghrib, engkau duduk sambil ngopi, engkau bisa di atas kendaraan, engkau bisa nyopir pelan-pelan sambil subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kapanpun bisa. Ini mutlak. Jangan dibikin
aturan-aturan tersendiri. Dulu di zaman Ibn Mas'ud, tepatnya di salah satu masjid di negeri Kufah, ada beberapa pemuda seperti antum, para muda, umur-umuran belasan, 20-an. Orang-orang semangat beribadah, bukan ahli maksiat, pelaku ibadah, pelaku amal saleh. Mereka duduk dengan melingkar, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allah Akbar, membaca la ilaha illallah. Sampai sini masih sesuai dengan sunnah. Yang tidak sesuai dengan sunnah dibaca bersama-sama. Qur bacanya jamaatan bersama-sama. Dipimpin oleh seorang di antara mereka. Satu mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Maka bersama-sama subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Hamidu mi'ah, ucapkan oleh kalian alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Dan itu menjadi kebiasaan, rutinitas. Kabbiru mi'ah, ucapkan Allah Akbar 100 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Halilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka mereka membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Di tangan mereka terdapat kerikil. Kerikil jumlahnya 100. Setiap subhanallah satu kerikil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga ketika kerikilnya itu habis, berarti 100. Kalau dulu kerikilnya susah untuk disambung, sekarang disambung kerikilnya itu, melingkar. Ya, tahu? Bulat-bulat. Ya, bentuknya bulat-bulat. Antum tahu pentol? Nah, pentol disindik sama benang, nanti pentolnya 33. Jadinya pentol bukan goreng, tapi begitu. Itu tidak ada di zaman Nabi. Dari mana kita tahu? Ibn Mas'ud mengingkari perbuatan ini. Begitu Ibn Mas'ud mendapati para pemuda itu melakukan amalan tadi, Ibn Mas'ud langsung mengatakan, ma asra'a halakatukum, alangkah cepatnya kalian binasa. Itu perbuatan binasa. Loh, kan zikir, bacanya subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Mengapa binasa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan dengan cara seperti itu. Berarti bid'ahnya dalam hal apa? Cara. Dalam hal tata cara. Itu yang pertama. Dilakukan dengan melingkar, dilakukan dengan dipimpin, dilakukan dengan dihitung dengan kerikil. Cara-cara seperti ini Nabi tidak pernah mengada-adakan. Dan itu dilakukan rutin. Model-model seperti itu adalah model muhdatsatil umur, ajaran-ajaran baru. Maka itu sesat. Ya. Hadirin yang kami muliakan, contoh zikir yang mutlak lagi adalah kalimat dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lain aqul, jikalau aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kalimat-kalimat tadi lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya dalam satu hari di mana matahari terbit di hari itu. Pahalanya
lebih besar daripada itu semuanya. Kalimat apa? 4 kalimat dijadikan satu oleh Nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan kemudian dinyanyikan subhanallah. Jangan. Adanya musik organ tunggal masuk masjid. Jangan. Zikir itu dilakukan dengan apa tadi? Suara yang lirih, bukan keras-kerasan. Masing-masing dia dengan Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikir kepada Rabbmu dalam dirimu. Sambil duduk, nggak perlu orang tahu. Kamu sudah berapa zikir? Oh, nggak perlu tahu. Masing-masing. Karena zikir mutlak. Berapa kali? Tanpa adanya batasan. Kapan? Setiap saat. Yang tidak boleh ketika buang hajat. Ketika kondisi kita tunggu toko, sambil lisan kita dibasahi dengan kalimat zikir. Atibu lisanakum bidzikrillah. Fi makna disebutkan dalam satu riwayat Nabi mengatakan atibu, basailah lisan-lisan kalian dengan berzikir kepada Allah. Disuruh kita untuk membasahi lisan kita. Jangan dianggurkan itu mulut kering, ya, tanpa kalimat thayyibah. Hari-hari waktu-waktu berlalu agar bermanfaat. Lisan-lisan kita memperbanyak zikrullah dan membaca kalimat thayyibah. Kalimat yang tadi kita bacakan subhanallah wa bihamdi, itu adalah kalimat yang paling Allah cintai. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Dzar riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, ala ukhbiruka bihabil kalami ilallah, maukah aku beritahukan kepada kalian kalimat yang paling Allah cintai, kata-kata yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Kata-kata begitu apa itu mas? Ya subhanallah bihamdi. Abu Dzar di waktu itu diberitahu oleh Nabi. Nabi mengatakan, inna ahabbal kalami ilallah subhanallah wa bihamdi. Sesungguhnya kalimat yang paling Allah cintai adalah kata-kata subhanallah wa bihamdi. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau memberikan sedikit keterangan. Barang siapa yang banyak mengucapkan kata-kata subhanallah wa bihamdi, dan dengan riwayat yang tadi kita bacakan subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim, kalau dia sering membacanya, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun contoh zikir yang muqayyad, contoh zikir yang dibatasi, dan apa saja faedah zikir akan kami sampaikan setelah adzan maghrib, setelah salat tarawih, insyaallah. Contoh-contoh zikir yang muqayyad dan faedah-faedahnya. Ini penting. Ada 10 faedah. Karena waktunya cuma setengah jam, mungkin hanya paling beberapa, dan itu penting bagi kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.